Mungkin itu pemaparan persoalan yang kami sampaikan kepada ibu ayah para depati empat alat kunci yang hadir pada hari ini atau duduk pada hari ini. Kami mohon di dalam persidangan ini kami minta usut tidak ada korban tidak jadi sedang ini kita tidak oleh Allah. Mungkin itulah pemaparan nanti yang dapat kami sampaikan kepada kita yang hadir pada depati alam sakti Kerinci yang ada pada hari ini. Mungkin itulah segala penyampaian yang materi yang disampaikan kepada hadapan yang mulia pada depati 4 alam Kerinci dan sekitar tempatnya. Untuk itu kami minta kepada depati atau bumi dalam hal ini Pak Saprizal Asagi untuk dapat memimpin sidang ada depati 4 alam Kerinci dan sekitar tempatnya pada hari ini. Kepada beliau waktu dan tempat silakan dengan silakan. Bawa jangan diarahkan fokus beliau nih dari sini itu fokuskan jangan kacau tetap bagus posisi tidak apa dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la ilaha illallah. Puji syukur kepada kehadiran Allah SWT pada seluruh cerah kita dipertemukan dengan rahmat, dengan nikmat hidayahnya dan beliau, sehingga kita bingung kalau dia mulai ada Pak Kerinci kalau berkumpul di ruangan ini untuk melaksanakan suatu acara yang sangat sakral yang mungkin kalau sekarang kami lagi belum kami temukan, yaitu sikap adat depati 4 alam Kerinci beserta depati lain. Salawat dan salam kita persembahkan untuk junjungan Nabi Muhammad SAW. Memang awal dan perjalanan beliau yang telah mengentaskan kemaksiatan, keberohan, sehingga kita pada saat ini dalam zaman yang modern, zaman yang canggih, yang insya Allah kecanggihan ini apabila kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, tentu kita akan mendapat hidayah rahmat dari Allah SWT. Pak Depati 4 Alam Kerinci, Bapak Depati Muara Langkap, Bapak Depati Diangsari, Bapak Depati Rencong Telang, dan keberkannya yang kami hormati, dan juga kembarkan kami dari Depati Atur Pemihiyang, kemudian juga kembarkan kami dari Depati Delapan Belai Kain, Depati Setwo, Depati Kepala Sembah, dan mungkin Depati Muda Telawang Lidah, Depati Bonini Rawang, Depati Sepuku Putih, Depati 7 yang semuanya dapat menghadiri acara kita pada hari ini. Mungkin karena sesuatu hal mereka terhalang untuk ikut kegiatan sidang adat kita pada pagi hari ini.
dan seterusnya kepada anak jantan, anak betina dari Depati 4 Alam Kerinci yang alhamdulillah pada siang hari ini ikut bersama-sama kita untuk menyaksikan sidang adat Depati 4 Alam Kerinci. Bapak-bapak Depati dan Nini Mama pemangku adat dalam wilayah adat Depati 4 Alam Kerinci yang kami hormati, dan juga anak jantan, anak betina yang hadir pada siang hari ini. Kami diminta oleh pembawa acara kita tadi untuk memimpin sidang adat kita pada siang hari ini. Sebelum sidang ini kita lanjutkan, kami atas nama Depati Atur Bumi dan juga atas nama pribadi kami sendiri, kalau ada kesalahan kekhilafan nanti dalam kami memimpin kegiatan kita siang hari ini, terlebih dahulu kami mohon dimaafkan, dan sangat kami harapkan dalam kami memimpin sidang ini kesalahan dan kekhilafan tolong Bapak tegur sapa kami dalam kami memimpin ini. Maklumlah umur kami baru seumur jagung, belum ada pengalaman sedikit pun tentang hal-hal yang seperti ini. Selanjutnya, dasar kita melaksanakan sidang adat ini, yang pertama pada awal bulan Oktober kemarin, kalau tidak salah sekitar tanggal 5 Oktober, kami diundang oleh Depati Rencong Telang untuk ikut untuk dapat menyampaikan tentang sejarah adat dalam Depati 4 Alam Kerinci. Karena sebagaimana yang beliau sampaikan bahwa di wilayah adat Depati Rencong Telang Pulau Sangkar telah terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan sejarah dalam Depati 4 tersebut. Jadi dalam kegiatan itu kami Depati 4 Alam Kerinci, Depati Atur Bumi, Depati Morolangkap, Depati Biangsari dan Depati Rencong Telang pada tanggal 5 tersebutlah telah duduk bersama untuk menyatakan sikap dalam menyikapi hal yang dialami oleh wilayah adat Depati Rencong Telang Pulau Sangkar, yang mana di wilayah adat Rencong Telang Pulau Sangkar itu telah berdiri Depati Rencong Telang Pulau Sangkar ujung kerajaan Pagaruyung. Setelah kita bersama-sama menilik sejarah, sehingga kami dari Depati 4, terkhusus lagi kami dari Depati Atur Bumi, menyatakan dengan sikap, dengan tegas pada saat itu bahwa dalam wilayah adat Depati 4 Alam Kerinci tidak kita temukan adanya Depati Rencong Telang ujung kerajaan Pagaruyung. Ini telah kita teliti seksama tentang sejarah keberadaan Depati 4 Alam Kerinci. Memang tidak kita temukan adanya taklukan Depati dari kerajaan ujung Pagaruyung. Kita tidak menafikan sejarah. Kita memang ada hubungan dengan Pagaruyung.
tapi bukan taklukan dari Pagaruyung. Kita punya hubungan darah dengan Pagaruyung, ya, hubungan darah kita dengan Pagaruyung, hubungan nenek moyang kita itu memang dari Pagaruyung. Pagaruyung sendiri pun mengakui dari keberadaan Depati 4 Alam Kerinci, ya. Jadi ini untuk kita teliti seksama. Ini sudah menjadi keputusan dari Depati 4 setelah meneliti dari sejarah-sejarah, baik dari Muara Langkap, Depati Biangsari, Depati Atubumi. Memang dari keempat kedepatian itu tidak mengakui adanya Depati Rencong Telang Ujung Pagaruyung. Kemudian selanjutnya, setelah ini disampaikan kepada Depati Rencong Telang yang sesungguhnya, ya, yang diakui dalam Depati 4 Alam Kerinci, hasil dari keputusan Depati 4 ini, maka kami atas nama Depati 4 Alam Kerinci kembali bertemu pada tanggal 13 November kemarin. Itu dalam rangka kami menyusun rencana untuk pelaksanaan sidang adat kita pada siang hari ini. Alhamdulillah, dalam kegiatan sidang adat kita pada siang hari ini, Depati 4 Alam Kerinci hadir semuanya, dan juga kebahkan kami dari Depati 8 Lengkain, walaupun ada sebagian yang tidak bisa mengikuti, mungkin ada sesuatu hal yang lebih penting dari kegiatan kita, namun kami banyak mengucapkan ribuan terima kasih kepada keberkahan kami yang bisa menghadiri sidang adat yang kita laksanakan pada siang hari ini. Kemudian dalam sidang adat ini, karena permasalahannya telah diserahkan oleh Depati Rencong Telang kepada Depati 4 Alam Kerinci untuk penyelesaiannya, maka dalam sidang adat ini yang mengundang untuk kegiatan sidang adat ini adalah dari Depati 4 Alam Kerinci. Kemudian selanjutnya dalam kegiatan ini kami sangat mengharapkan kepada kita semuanya, terutama sekali kepada kebadarkan kita, untuk dapat memberikan sesuatu masukan tentang keberadaan Depati Rencong Telang Ujung Pagaruyung ini. Kalau secara adat kita telah menolak keberadaannya di wilayah adat Depati 4 Alam Kerinci ini, tapi dalam kesehariannya kita masih melihat bahwa orang-orang tersebut masih beraktivitas, masih membawa nama Depati Rencong Telang Pagaruyung dalam kegiatan kedepatiannya di Rencong Telang dan mungkin dalam wilayah kita Kabupaten Kerinci. Oleh hal demikian, kami mohon pendapat saran dari kebadan rekan kita, baik dari Depati 4 Alam Kerinci, adapun dari Depati 8 Lengkain selaku kembarkan dari Depati Atubumi, untuk dapat memberikan masukan saran untuk sidang adat kita pada siang hari ini. Yang pertama, kami mohon kepada Depati Muara Langkap atau yang mewakili untuk menyampaikan pandangan, saran, dan pendapatnya untuk kelanjutan sidang adat kita pada siang hari ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir dalam pertemuan sidang adat 4 Bupati Alam Kerinci. Kemudian selawat dan salam marilah salam kita curahkan buat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah mengumatkan dari alam kegelapan menuju alam yang terang-terang, sebagaimana kita rasakan bersama pada saat ini. Oh yang kami hormati Kemenarkan Bupati 4 Alam Kerinci, yang beserta Kemenarkan Bupati 8 lain. Seterusnya yang saya hormati alim ulama, orang tua, cerdik pandai, tokoh masyarakat, anak jantan dan anak batino, kecil yang tidak kami sebut nama, gedang yang tidak kami gelar, satu kita yang di tanah lantai di sudut atap yang kami himpunkan, khususnya isi alam, isi negeri, anak jantan, anak batino Bupati 4 Alam Kerinci beserta keluarganya. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk menyampaikan atau menyambut dari pembicaraan Bupati atau Bupati. Pada kesempatan ini izinkanlah kami untuk menyampaikan beberapa hal yang mana sama kita ketahui tadi apa yang disampaikan oleh salah satu anak jantan, anak batino, khususnya Bupati Rancakelang, yang diwakili oleh yaitu saudara Seno yang telah mengupas, yang telah memaparkan permasalahannya di hadapan kita semua. Kemudian telah dituturkan oleh Kemenarkan kita Bupati Atur Bumi, mungkin panjang lebar dalam pertemuan mulai awal sampai akhir, sehingga pada pagi hari ini itulah sama kita dengar. Kemudian di sini kami menyampaikan sedikit tentang pokok permasalahan kita pada saat ini, khususnya di wilayah Bupati 4 Alam Kerinci, khususnya yaitu di Rancakelang telah timbul satu nama, yaitu Bupati Rancakelang Ujung Pagayun. Ini sudah menjadi polemik mulai berdirinya pada tahun 2017, jadi lebih kurang usia 3 tahun. Kemudian untuk dampak konflik sosialnya telah sampai kepada kita Bupati 4 Alam Kerinci beserta Bupati 8 lain. Mungkin ini sudah terdengar di telinga kita. Di sini marilah kita cermati dan kita simak bersama dalam sidang adat ini nanti. Pak pepatah mengatakan ambut jangan putus, tepung jangan kebayak. Artinya apa? Jangan ada korban atau benturan fisik, inilah yang kita harapkan. Kemudian tentang sejarah yang turun ini, secara turun temurun dari nenek moyang kita dulu belum pernah terdengar
talukan Depatimpat salah satu dari kerajaan manapun, maupun dari kerajaan Jambi, kerajaan Palembang, Medan dan sebagainya, belum pernah menaklukkan kerajaan Depatimpat Alam Kerinci. Sekarang sudah tumbuh, yaitu khususnya dari kerajaan Minangkabau telah menundukkan salah satu kemarkam kita, yaitu Depatimpat Alam Kerinci. Mungkin ini Pak Ketua Tua sakit kantai pedih gitu, susah kantai tentu resah gitu. Oleh karena itu marilah kita sikapi bersama dengan adanya gejolak kepemimpinannya yang berada di alam Kerinci ini. Mungkin saat sekarang ini khususnya dari Jembelang, kalau tidak kita sikapi bersama ini, mungkin bisa tumbuh kepada depati lain nantinya di alam Kerinci ini. Oleh karena itulah kami sejak awal telah mengikuti permasalahan ini. Untuk itu marilah kita cari hukum yang sebenarnya, yang menurut sepanjang adat ijum pakai itu Kerinci. Nah, ini kemudian kata orang tua ini pepatah ya, kalau sesuai pakai dua sesuai mak pakai pisang rajo masak di hutan di Tanjung sama Belahi. Kalau nak jadi rajo dengan sultan sanggup merubah sejarah negeri, ini yang perlu kita hapuskan. Jadi untuk hukum adat, undang-undang adat mungkin kayak tolak nempak kayak mainlah kita bersama untuk mencari solusi atau mencari jalan keluar yang terbaiknya. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang dalam penyampaian kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Depati Muaralangkap yang telah menyampaikan pandangannya, memberikan solusi untuk kegiatan kita pada siang hari ini. Jadi inti dari yang disampaikan oleh beliau tadi, marilah kita selesaikan permasalahan ini dengan arif dan bijaksana. Kita selesaikan dengan apa yang disampaikan beliau tadi, rambutnya tidak putus, tepuknya tidak berserak. Artinya memang kearifan kita untuk menyelesaikan permasalahan ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak yang mewakili dari Depati Muaralangkap. Selanjutnya kita mohon juga pendapat saran dari Bapak Depati Diang Sari dari Desa Pengasi. Kepada beliau kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Depati Atur Bumi serta kembali dengarkan, yang saya hormati Depati Muaralangkap serta kembali dengarkan Depati Recong Kepang serta kembali dengarkan dan sembah sambut dari Depati Kepala Sembah dari seluruh. Mungkin tidak dapat saya menyebut nama satu persatu, kecil tidak disebut kena, gedang tidak disebut namanya. Mohon maaf kami kepada kembali dengarkan yang dapat menghadiri
di tempat Depati Biangsari pada hari yang ditentukan di tempat yang sederhana ini. Mungkin atas nama menampung batika cabai batang tepatah anak Batino kayu dari Biangsari mungkin tidak sesuai dengan tempat lokasinya. Kami lebih kurang minta maaf kepada kemarin rekan Depati 4 Alam Kerinci. Baiklah, selanjutnya soal yang udah permasalahan yang telah berapa 2 kali kami musyawarah Depati 4 Alam Kerinci menetapkan pada hari ini kami telah untuk rapat memutuskan permasalahan anak jantan, anak betina dari Rejong Telah. Jadi yang telah disampaikan dari Depati Atur Bumi panjang lebarnya sudah dibilang semua. Kami telah sepakat tidak ada sejarah dari nenek moyang. Dari nenek moyang turun menurun sampai anak cucu kita selama ini kami tidak pernah mengajak adik namun. Memang kami Depati Biangsari atas nama Depati Biangsari, kami atas nama pemangku adat Depati Biangsari, kami tidak pernah mengerja apa namanya itu atau jabatan atau yang lain. Kami tetap menetapkan kata kami di sini ada ruha masing-masing. Kami tidak pandang jabatan itu besar atau tinggi, kami tetap menempuh dengan jalur ruha masing-masing. Jadi mungkin adalah mak atau pepatah itu kalau tidak sesuai tempatnya, kalau bisa semua lah Biangsari ini, Biangsari diambil lain, hanya Depati Purbo diambil lain. Kami tepat siapa megang pesko itu yang menyadap. Kami tidak ada mengalih atau jabatan atau pemandangan lah. Nah, kami tetap menurut jalur masing-masing. Nah, jadi yang dapat disampaikan oleh dari Marolangka kita telah sampaikan sudah berkali-kali, tidak ada nama yang lain yang tahu Depati 4 Alam Kerinci yang di tempat di Pulau Sanggar Rejong Telah. Mungkin kalau ada pemangku-pemangkunya, tolong kami hari ini tolong dengarkan sejarahnya. Mungkin kami pun tidak lapuk tidak di baru komando di besar, kami tolong nerangkan sejarah-sejarahnya. Mungkin kami tidak ada kekilapan, mungkin perkembangan sejarah pun tidak ada dengar. Kami minta pemangku-pemangku adat Depati 4 Alam Kerinci tolong kami terangkan sejarah-sejarahnya. Nah, cuma itulah, mungkin mohon maaf segala perhatian. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Depati Biangsari tadi yang telah menyampaikan pendapat beliau, saran, mungkin solusi. Inti yang dapat kita ambil apa yang beliau sampaikan, bahwa dalam penetapan kedepatian atau pemegang SIO
itu sudah sesuai dengan loha masing-masing yang telah diturunkan oleh nenek moyang kita sudah. Kemudian selanjutnya kita juga minta pendapat, saran dan solusi dari kepada rekan kita dari Depati 1 Kemantan. Kepada beliau kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan izin beliau juga pada hari ini kita semua masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti musyawarah dalam rangka penyelesaian masalah yang timbul di teman kita, saudara kita dari Depati 4, tepatnya di Rencong Telang, Pulau Sangkar. Pertama sekali kami mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara yang telah mengundang untuk hadir pada pertemuan ini. Kemudian bapak-bapak para depati, nini mama, kemudian hulu bala, pemuda dan wanita dari Depati 4 Helai Kain Kabupaten Kerinci yang saya muliakan. Yang pertama sekali perkenankanlah nama kita, nama saya Mudium Hasan, gelar Depati Setuwo Kemantan. Sebelumnya perlu saya beritahukan bahwa kebetulan juga kita adalah sebagai sekretaris Lembaga Kerapatan Adat Alam Kerinci. Maka sekali lagi kami mengapresiasi betul pertemuan ini untuk penyelesaian masalah. Beberapa hari yang lalu, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara, itu ada pertemuan Lembaga Kerapatan Adat Alam Kerinci. Beberapa minggu yang lalu, Bapak Marantang Jamal juga hadir. Ada beberapa orang yang hadir. Memang kami sudah merancang bagaimana untuk mengangkat kembali adat Lamo Pusakosa, yaitu Depati 4 8 Helai Kain. Jadi kita angkat kembali. Sebab kalau kita lihat sejarah dari dulu, di mana Kerinci ini tidak ada polisi, tidak ada tentara, tapi kehidupan masyarakat Kerinci sangat aman, sangat tenang, aman, makmur. Di bawah pimpinan siapa? Di bawah pimpinan siapa? Itulah
yang kita sebut di bawah pimpinan Depati 48 Helai Kain. Tidak banyak terjadi konflik, tidak banyak terjadi permasalahan, semuanya patuh. Wibawa daripada para Depati sangat-sangat tinggi. Jadi kembali kami katakan bahwa untuk kali ini boleh dikatakan di samping kita menyelesaikan perkara yang sedang kita hadapi, boleh dikatakan kita reuni sudah beberapa tahun. Depati 48 Helai Kain tidak pernah ada pertemuan. Jadi ini untuk yang pertama kali. Itu. Dan kita mohon pertemuan ini akan berlanjut. Kemudian persoalan yang terjadi di Depati Rencong Belang, sebagaimana sudah dipaparkan oleh teman-teman kita yang terdahulu, sebenarnya kita sependapat. Ada beberapa sumber sebagai referensi kita. Sebelum kita ke sini, kita sudah mencari sumber-sumber tersebut. Memang kita belum ketemu dengan apa yang disebut dengan Depati Rencong Belang, Pulau Sangkar, Ujung Tanah, Pagaruyung. Tidak pernah. Jadi kalau memang begitu, apa yang disampaikan oleh pembicara-pembicara terdahulu, ya tentu saja kami sangat mendukung, karena memang itu kenyataannya dari dulu, dari nenek moyang kita. Pendek saya berbicara, lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya tambahkan sedikit. Kalau itu kita sudah sepakat, tinggal masalah tempat. Apakah lah cocok tempatnya kita duduk sini untuk memutuskan? Padahal kita lah tahu kan, kilat beliung ke kaki, kilat cermin ke muka, kita lah tahu kalau tinggal tempatnya duduk sini kita, sebab ada tanda undang kan, tanda undang kita apa? Kalau kita sepakat, ya apa ya nggak ada masalah. Nah itu kami setuju, semuanya kami setujui. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Depati 1 dari Kemantan yang telah memaparkan pandangan beliau dan juga telah memberikan suatu bentuk solusi untuk kegiatan kita pada siang hari ini. Untuk selanjutnya kita juga mohon pandangan, saran dan pendapat dari Depati Kepala Sembah Semeru. Kepada Depati Kepala Sembah kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Seiring dalam memerbah, dalam lalu merbah mandi. Seiring salam dengan sembah lalu salam kembali. Sembah kami sampaikan kepada Kayo Depati 4 dengan selapan helai kain, sakti alam kerinci. Tidak bersisi, tidak binggo segala kita yang ada di sini. Tanda kita sangat pangkat. Jadi kami coba juga untuk menyampaikan sepatah dua patah kata untuk memberikan pandangan. Mudah-mudahan yang keruh dapat kita jernihkan, tentunya dengan kata bersama, dengan kata pangkat. Yang pertama, sesuai dengan apa yang disampaikan tadi oleh Depati Biangsari dan juga Depati Setua yang ada di Kemantan, bahwa selama ini
Kita ini mengikut apa yang telah terukir. Bak atau adat mengatakan orang mengukir di Bangkaulu, tarik signal di pakaian. Sudah diukir sejak dulu, tinggal mengikut itu kemudian. Jadi tidak ada perlu lagi yang kita buat baru-baru lagi. Yang kita tahu di antara Depati 4 yang ada di sini, yang kita katakanlah sedang bersemut di Selapado, sedang mendapat masalah, itu Depati Rencong Telang, tak ada ujungnya. Jadi cukup, tak ada istilah ujung-ujung. Kalaupun kita berbicara tentang Pagaruyung, artinya kita berbicara tentang sejarah, tentang silsilah. Ada galau keterkaitan kita, termasuk kami dari Pati Palasembah yang ada di Seburung. Kami mengakui ada hubungan dengan Pagaruyung. Itu sekedar hubungan sejarah. Sebab adat nyata, ketika sungailah berbatang, tanahlah bergabung, genggamlah berutuh, niatkan, kenalkan diri kita masing-masing. Jadi lah ada bagian galau. Jangan pula kita nak merebut. Umpama kita berpinang itu ada tambah dengan tentak, artinya bos emas. Jangan kita bayang pakai emas sementara nanti kita bilang enggak. Artinya ini, kalau Pagaruyung mengatakan Pulau Sangkar ujung Pagaruyung, orang itu Pagaruyung mudah sampai kita katakan Batu Sangkar adalah ujung Kerinci. Jadi harus adil. Adat ini bukan mencari menang. Jadi kembali kita ke Bangka tadi. Artinya kita menurut yang lama. Adat lama pasca usang. Usang itu bukan dalam artian milatu, bukan artinya buruk. Usang itu kan lama dipakai. Kita ini makai yang lama. Kita ini belajar contoh yang telah sudah tua yang dalam enam. Mana kita katakan contoh yang telah sudah tua yang dalam enam? Ya dari leluhur kita, nenek moyang kita itu jangan kita berubah. Itulah lantak yang tidak guyah, tali yang tidak sekah, tali yang tidak putus, kait yang tidak sekah. Kemudian di sebalik pada itu sedikit, karena Bupati Pulau Kemantan tadi sudah menyampaikan bahwa di sisi lain di lembaga kerapatan adat Alam Kerinci beliau sebagai sekretaris. Kami juga ingin mempertanyakan dan sekaligus memberikan pandangan ke depan. Sebenarnya ketika kisruh-kisruh model ini, lembaga adat Alam Kerinci itu harus menjadi mediator untuk menyusun. Kalau kami Depati ini yang tidak bersisi dari itu tahu duduk menerima kata sudah, kalau itu nyusun. Jadi keadaan lembaga kerapatan adat Alam Kerinci saat ini jujur kami mengatakan mati suri. Itu perlu dijawab apa sebabnya. Kami yang kami inginkan ke depan kepada Depati itu bukan sekedar makan simbol-simbol lain. Kapan perlu, kalau secara administrasi pemerintah itu Bupati tinggi, tetapi secara adat itu Depati yang memenggal putus, memakan hadis, menghitam BPK. Maka dikatakan kaum adat itu kunci negeri. Kalau kunci itu tidak ada, makanya negeri ini tidak akan bisa selesai. Dan kemudian negeri itu berpagar dengan adat. Jadi pagar kita ini akhirnya utuh beda atau lebah. Maka dikatakan kalau lebah sekadar pampeh, letambah sekadar bangun, mencecak masuk, mengkarung masuk, lailang luka berpampeh, lailang mati berbangun, hilang kurik terendam belang, kejutkan payung, rungkaikan mengkuto, kikihkan celah, ayutkan piagam, bakarkan tubuh dunia. Jadi tak ada lagi simbol-simbol itu. Adat ini tidak boleh dibanding. Serak jangan dicari. Adat kita ini sebenar. Makanya alim ulama pun model itu juga. Jangan dikit-dikit sirik makan kemenyan, sirik kalau dipelajari itu. Ini tasawuf, ini tauhid Alam Kerinci ini bukan sembarang-sembarang. Yang kita katakan nilai kita itu keturunan Nabi, waliullah. Dari mana yang salah dalam adat? Coba kayak kata, mana yang salah? Jadi kita ini harus menguatkan. Jadi mohon maaf kalau kami agak berapi-api. Inilah Nyo Kinci. Kalau kita nak tahu Kinci, ini Nyo Kinci. Ini alam kunci. Jadi sedenting kita bersih, seciau apa ayam, serumpun tak selai, sesopan sebalu, terjun sama patah, menyelam sama basah, sehilau semulia. Jadi cukup supaya bulan air di penuh ketu kata dibuka. Jangan kita tinggalkan ketika kati kita bersemut berselapado. Kita harus bangkit. Ininya saja tua. Mungkinlah ketujuh turunan saya sampaikanlah berapa lama Depati 4 8 selai kain tidak duduk bersama. Lah 7 turunan. Mungkin pasti
mungkin jawaban bagi kami yang muda. Apakah kemungkinan berganti? Ya, jadi mungkin ini tua alam Kerinci nak bangkit. Tapi kadang-kadang itu harus ada hal yang tidak baik. Tapi bukan dalam arti tidak baik itu tidak ada hikmahnya. Inilah hikmahnya. Kita bisa duduk bersama, bisa mempakat. Mungkin batas itu yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin dulu yang tuan men ini mohon bagi kertasnya sambil berkas. Jadi untuk hal yang terakhir mungkin yang kami ingin sampaikan itu adalah bahwasanya memang para pemangku-pemangku adat yang kita katakan debati Nini Mama selama ini memang secara tidak langsung itu tak ada wibawa, sebab sistem pemerintahan itulah berbeda. Makanya kemarin secara tidak langsung kami sudah memperjuangkan, sudah menyampaikan kepada calon-calon gubernur. Secara tidak langsung itu tuh korelasinya ke situ. Jadi termasuk alhamdulillah yang menang itu kerinci juga. Pak Al Haris itu kerinci tinggi, bukan kerinci rendah. Kalau kerinci rendah ini alam pakan jambu. Itu hak kita juga. Artinya tuah kita yang lah bangkit itu Al Haris. Beliau berjanji untuk merevitalisasi adat. Artinya apa? Kita menginginkan ke depan itu para pemangku adat depan ini Mama nanti itu akan perlu memberikan honor. Kita bukan melihat gedang kecilnya, itu ada bentuk penghargaan dari pemerintah. Nah, akan kita bagi, akan kita tepati jadi itu nanti. Ini aku berbicara di depan kayu banyak, kami berbicara di depan kayu banyak. Langsung kayu itu menjadi saksi. Itu akan kita tagih nanti. Kami akan langsung datang ketika beliau sudah dilantik untuk menyampaikan apa yang telah beliau janjikan. Dokumentasinya lengkap. Beliau akan memperhatikan adat khususnya alam Kerinci ini secara umumnya di pucuk Jambi 9 lurah. Nah, mungkin itu. Terima kasih. Tergeser waktu naik kesinggung waktu turun. Kepada Allah kita mohon taubat, kepada Nabi kita mohon maaf, kepada sesama manusia kita saling mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Bupati Kepala Sumbar Semurut yang telah panjang lebar menyampaikan pandangan beliau dan juga sedikit sejarah tentang Kedepatian 4 Alam Kerinci. Selanjutnya kita mohon pendapat juga dari kepada kita dari Depati Serah Bumi Sleman. Kepada Bapak Depati Serah Bumi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai, saya minta maaf ya, minta maaf dengan Depati yang sempat hadir pada pagi hari ini, karena saya bukan sengaja ya, tapi tidak sengaja tidak pakai baju ya, karena rencana saya tadi mau pakai motor ke sini, kemudian ketemu dengan sekretaris Kerpatan Adat Kabupaten Kerinci, maka kami serempak ke sini, akhirnya tertinggal baju. Sekali lagi saya mohon maaf dengan bapak-bapak yang hadir pada siang hari ini.